Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita memulaikan ibadah ini dengan angkat satu pujian NNBT 1 ayat 1 dan 2. Pujilah Dia, pujilah Dia. Mari habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Dan saat ini kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Perjalanan kehidupan kami mengantar kami di lembaran hari yang kedua di bulan yang baru, di bulan Agustus di tahun 2026. Kami telah lalui, tapaki dan jalani hidup di sepanjang bulan yang telah kami lalui. Ada berbagai-bagai pengalaman kehidupan yang menunjukkan siapa kami yang sebenarnya. Kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, yang tidak luput dari keterbatasan, kekurangan, dan kehilafan yang ada. Sehingga tentunya ketika kami mengevaluasi hidup kami yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, patuh dan setia kepada Tuhan. Hidup kami dapat dilihat, hidup kami dapat berarti bagi sesama kami, bawa berkat bagi mereka. Tetapi siapakah kami ini yang sesungguhnya Tuhan? Roh penurut tetapi daging lemah. Kerap kami jatuh dan jatuh lagi dan lagi pada kesalahan dan dosa yang berulang-ulang kali. Sehingga tentu kami menyadari ketidaklayakan kami untuk menghampiri kekudusan hadirat Tuhan. Memohon dan meminta kepadamu Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mau melayakkan kami lewat pengampunan yang Tuhan beri, yang tentunya dalam janji kami dalam pertobatan yang sesungguhnya yang akan kami lakukan dalam hari-hari kehidupan ini yang adalah pemberian Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan yang berbelas kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin.
berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Dan saat ini dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40 menjadi hukum Tuhan, dan bagian firman ini dituliskan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari angkat pujian, turun Roh Allah dalam. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa untuk pelayanan firman. Siaplah hati kami Tuhan untuk kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu berisikan suaranya Tuhan yang menjadi petunjuk, menjadi arah kompas dalam langkah-langkah kehidupan kami ke depan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan Roh Kudus Tuhan mengantar lewat pelayanan firman ini, firman ditabur di bagian hati kami yang subur, berbuah lebat mendatangkan berkat, memberkati kami secara pribadi, tetapi kami siap untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi sesama kami. Berfirmanlah ya Tuhan, siaplah hati kami mendengarkan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari kitab Yeremia
pasal 31 ayat 1 sampai 14. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakan Alkitab dari terjemahan baru edisi kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Perjanjian yang baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, bangsa yang luput dari pedang akan mendapat kemurahan hati di padang gurun. Israel berjalan di sana mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali dan engkau akan dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan menanami kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria, dan para penanam akan menanaminya dan menikmati hasilnya. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga berseru di gunung Efraim, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar, mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel, dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu anak darah akan bersukaria, menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimbahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bersabdalah.
kita akan mendengarkan puji-pujian sebelum khotbah. Sebelum khotbah, pelayan khusus dan jemaat kolom 11 dan kolom 12. Setelah khotbah, seluruh lansia yang hadir pada saat ini kepada kolom 11 dan kolom 12 disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Tentu mengucap syukur kepada Tuhan kita boleh ada di bulan yang baru, di bulan Agustus. Tepatnya lembaran hari yang kedua di hari Minggu yang mulia ini di tahun 2026.
Tetapi sebelum pendeta melanjutkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, lebih dahulu mari torang buka sama-sama masih dalam kitab Yeremia, yaitu Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan begini bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kenapa saya mau mengarahkan pertama kali untuk membaca ini bagian firman Tuhan ini? Karena ini adalah gambaran situasi dan kondisi umat Tuhan bangsa Israel pada saat itu. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudara, dari perkataan, dari nubuatan Yeremia yang adalah firman Tuhan tersebut, itu dikirimkan lewat surat untuk orang-orang Yehuda, umat Israel yang saat itu sementara dan ada dalam masa pembuangan di Babel. Jadi Tuhan bilang, sebagaimana diinfokan di pasal 29 tersebut, ayatnya yang ke-10, Tuhan bilang 70 tahun engkau ada pada masa pembuangan di Babel, baru akan ada perubahan. Tapi sekarang kalau belum 70 tahun artinya apa? Artinya tentu doamu belum akan dijawab. Rintihanmu umatku belum akan kurasakan, tangisanmu belum akan kulihat. Dan kamu masih akan tetap ada di Babel, belum akan sampai di sini. Itu redaksi yang ada. Kenapa memakai kata di sini yang orang temukan di ayat 10 pasal 29? Karena bicara tentang konteks Nabi Yeremia yang saat itu menerima perkataan Allah, dan perkataan itu disampaikan kepada Yehuda, orang Israel yang masih saat itu Yeremia ada di Yerusalem. Tentu ketika Yeremia memberikan ini surat ini, keadaan Yerusalem masih hancur, masih kacau, porak-poranda, berbagai reruntuhan bangunan yang begitu berantakan akibat kota ini yang dalam orang lihat kondisi di mana bangsa Babel memenangkan sebuah kemenangan sehingga merebut kota Yerusalem. Jadi memang kalau orang bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari orang bayangkan dalam kondisi seperti itu umat Tuhan menyatakan nanti 70 tahun Allah yang orang jaga maere angka, Allah yang tentunya orang jaga melihat bagaimana kuasa Tuhan luar biasa.
Allah yang merupakan andalan mereka, dorang terima berita seperti ini. Lalu dorang bilang begini, habis berarti orang mesti kuat sampai orang 70 tahun di negeri. Nah, saat mereka tahu tentang penghukuman itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka datanglah berita baiknya. Datanglah berita sukacitanya di kondisi mereka yang sudah tahu bahwa belum tentu ini berita baik, berita sukacita ini digenapi sampai lunas. 70 tahun mereka ada di masa pembuangan. Ayat 1, sebagaimana bagian firman Tuhan kita itu berita baiknya yang menjadi pembacaan kita di Yeremia pasal 31 itu berita sukacitanya. Bayangkan ada kata di awal berita sukacita yang mereka terima pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum Israel dan seterusnya. Pasti dalam keadaan seperti itu orang berpikir, Tuhan, orang masih menderita. Orang masih dalam keadaan bergumul. Kalau boleh Tuhan, ini berita baik ini, berita sukacita ini kiapanya ndak sekarang. Engkau kembali menjadi Allah dan kami menjadi umat-Mu. Lepaskanlah kami. Seperti kalau orang mau suka berteriak seperti itu. Tetapi apakah penghukuman itu diselesaikan atau Tuhan pakai dispensasi untuk merealisasikan berita baik sukacita tersebut? Nyata. Tetap Tuhan bilang tetap harus menjalani penghukuman sampai 70 tahun. Kalau memang orang lihat Bapak Ibu Saudara-saudara konteks ini pasal 31 ini, sebenarnya kalau kita mau menggali betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dimana kalau kita melihat keadaan dari orang-orang Yehuda, umat Tuhan, bangsa Israel, dalam pergumulan yang ada, tentunya ini sebuah konsekuensi yang harus mereka lalui. Konsekuensi yang harus mereka terima akibat perbuatan mereka yang tentunya dalam kehidupan mereka tidak lagi menjadi umat yang dengar. Jadi pergumulan ini bagaikan sebuah cemeti. Tetapi kalau kita melihat sebuah cemeti yang selamanya bukan berarti menjadi sebuah kebencian Tuhan. Tetapi justru cara Tuhan untuk menyampaikan bagi umat ini bahwa penghukuman ini menjadikan umatnya sehingga ketika nantinya dipulihkan, maka sebuah pengungkapan dari mereka mengatakan, Engkaulah Tuhan Allah kami secara luar biasa. Jadi memang proses pembuangan di Babel bukan sesuatu kebencian karena Tuhan telah meninggalkan mereka. Tetapi sebagaimana juga orang tahu dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu
Relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi memang pembuangan di Babel bukanlah menjadi tanda Allah membenci mereka, tetapi kalau kita lihat pasal 31 dalam keseluruhannya, kita boleh melihat bagaimana Allah merancangkan proses yang luar biasa, di mana umat akan dikembalikan menjadi umat pilihan. Kenapa dikatakan untuk menjadi kembali umat pilihan Allah? Kenapa Allah untuk menjadikan lagi umat pilihan Allah? Apa yang Allah backing dan lakukan? Dalam alasan apa? Kenapa ini bangsa Yehuda terima dalam konsekuensi sehingga menghentar mereka pada masa pembuangan dan juga menerima janji-janji pemulihan yang ada sebagaimana Torah pembacaan firman. Mengibaratkan bahwa situasi mereka dari hitam menjadi putih, gelap menjadi terang, penghakiman menjadi pemulihan. Kalau orang lihat bagian firman Tuhan yang mau menandakan kenapa alasan Allah bagi kehidupan bangsa Israel. Karena Allah bilang begini di ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Aku mengasihi engkau, mengasihimu dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Allah sementara berbicara tentang perjanjian dengan umat ini. Kasih setia Allah yang adalah anugerah Allah digarisbawahi tentang perjanjian, yaitu lewat bangsa Israel, lewat keturunan bangsa Israel. Sehingga kalau orang dapati di ayatnya yang ketiga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi kasih Allah, setia Allah yang kekal tersebut, itu Allah realisasikan dalam perjanjian dengan bangsa Israel. Nah tentunya kalau orang melihat kasih setiaku kepadamu, kasih setiaku berarti kasih Allah kepadamu di dalamnya yaitu bangsa Israel. Nah itu kontrak, itu perjanjian. Kalau pendeta Yusuf Roni katakan begini, perjanjian Allah dengan umat Israel itu adalah kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Karena apa? Karena diikat dengan daging dan darah. Yaitu siapa? Yaitu menunjuk pada Yesus Kristus. Jadi kasih Allah yang besar tersebut tentunya lewat dinyatakan dalam keturunan Israel, yaitu Yesus Kristus. Kasih besar itu sebagaimana orang tahu bagian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi tentunya kasih besar
lewat Yesus Kristus dari keturunan umat Israel, bukan saja dinikmati kasih Tuhan itu bagi umat Israel, tetapi kasih besar itu pun dinikmati oleh seluruh umat manusia. Aku mengasihi umat dengan kasih yang kekal, juga menunjuk pada apa yang Tuhan Yesus akan melakukan, yaitu keselamatan yang kekal yang Tuhan beri bagi umat manusia. Berikutnya kalau orang melihat Bapak Ibu Saudara-saudara mulai dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-14. Itu orang boleh lihat berbagai-bagai janji-janji pemulih yang tentunya akan Allah berikan bagi umat Israel. Di dalamnya kalau orang lihat ada ayat 4 sampai ayat 5 berbicara tentang pemulihan finansial. Ayat 6 sampai ayat 7 ada pemulihan politik kenegaraan yang ada. Ayat 8 sampai ayat 9 itu pemulihan fisik dan psikis. Dan terakhir kalau orang temukan juga yang tidak kalah penting, di mana pemulihan spiritual. Jadi aspek-aspek ini menjadi sebuah perubahan yang tentunya akan dinikmati dalam kehidupan atau dimensi perjalanan umat Tuhan. Ketika tentunya kalau mau mengarahkan tentang bagaimana kerjanya Tuhan, umat ini harus tetap setia dalam pengharapan, sekalipun proses hidup harus mereka lalui, harus mereka hadapi, untuk melihat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Nah tentunya orang perjalanan kehidupan manusia, siapa di sini yang tidak pernah mengalami pergumulan? Siapa di sini yang tidak pernah menghadapi kesusahan dan penderitaan? Pergumulan, penderitaan, kesusahan, orang juga dapat ilustrasikan sebagai sesuatu yang menghentar orang pada pembuangan dalam kehidupan. Kadangkala tantangan, pergumulan, kesusahan seakan-akan orang melihat bahwa Tuhan sonya ndak sayang lagi pada orang. Tuhan sonya ndak lagi ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita ada dalam beban ekonomi mungkin. Sehingga kita ada dalam pergumulan keluarga mungkin. Saat ini kita diperhadapkan dengan sakit, penyakit, kegagalan yang merasa kita begitu tidak berharga di hadapan orang lain. Segala kerapuhan kehidupan yang tentunya orang rasakan, yang orang mungkin dapat katakan, itulah pembuangan kita dalam proses kehidupan yang ada. Tapi lewat bagian firman Tuhan ini, kita belajar bahwa ternyata proses seringkali juga dikenakan oleh Allah. Melalui proses tersebut merestorasi orang kehidupan. Allah memperbaiki orang kehidupan untuk lebih jadi lebih baik di hadapan. Coba kalau orang, kalau ada tantangan, pergumulan,
pergumulan penderitaan sakit yang ada. Yang orang rasakan, orang lebih dekat dengan orang lebih rajin untuk baca firman. Orang lebih intens untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata dalam proses tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit yang ada, satu hal yang orang dapati, sehebat-hebatnya kita manusia, apa yang ada pada kita orang ini hanyalah manusia biasa yang butuh sekali. Karena apa? Karena jawaban yang menjadi harapan, kerinduan, dan doa semuanya hanya di dalam pengasihan dan kasih karunia. Untuk itu tentunya proses yang mungkin dijalani, biarkan Tuhan untuk mengajar. Karena orang di saat orang doa, maka orang melihat kuasanya Tuhan. Kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengubah kita, memperbaiki kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tentunya diinginkan oleh Tuhan, memuliakan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi alat di tangan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan puji. Puji-pujian. Puji-pujian sebelum khotbah, sesudah khotbah diundang seluruh lansia.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan, tetapi ada info tambahan. Kita akan memberikan pundi ekstra, dan pundi ekstra ini sesuai sidang majelis jemaat pada tanggal 31 Juli yang lalu. Kita ada pengadaan TV LCD 100 inch untuk mengganti yang sudah kabur. Jadi pada minggu ini dan minggu depan kita akan memberikan pundi ekstra dari subuh pagi malam. Dan kalau ada yang berkerinduan untuk membantu pengadaan ini, disilahkan. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Marilah kita memberi persembahan dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti Warta Jemaat edisi 2 Agustus 2026. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sola Gracia Tikala menyampaikan selamat hari Minggu kepada kita semua, baik jemaat maupun tamu jemaat yang sudah beribadah bersama di Minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya info dari Badan Pekerja Majelis Jemaat. Ibadah Senin berdoa akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore di Gereja Gemim Sola Gracia Tikala. Dan untuk
Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Yeni Pinontoan Wariki. Untuk itu dimohon kehadiran kita seluruh jemaat untuk berkenan mengambil bagian dalam ibadah Senin berdoa. Selanjutnya disampaikan kepada Plenkus dan seluruh jemaat bahwa hasil sidang Majelis Jemaat Gemim Sola Gracia Tikala pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2026 bahwa dalam waktu dekat ini akan diadakan pengadaan TV 100 inch sebanyak 2 buah yang nanti akan digunakan, diusahakan akan dipasang sebelum pelaksanaan hari ulang tahun Jemaat Gemim Sola Gracia Tikala. Dan dengan penuh kerendahan hati kami menyampaikan permohonan dana kepada seluruh jemaat Gemim Sola Gracia Tikala yang hari ini boleh dilaksanakan pundi ekstra pada ibadah subuh, pagi dan malam, juga nanti sampai pada minggu yang kedua setiap bulan akan dilaksanakan pundi ekstra. Dan untuk itu mohon kesediaan Bapak Ibu Jemaat untuk berkenan menunjang program ini, dan kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu Jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan tamu jemaat yang sudah beribadah bersama di pagi hari ini, serta terima kasih kepada kadim kita di pagi hari ini, Pendeta Ingrid Waro STH, Nyonya Timbuleng, yang sudah Tuhan pakai melayani, membagi berkat bagi kita semua di ibadah pagi hari ini. Juga terima kasih bagi jemaat yang sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan, pelayan khusus dan jemaat kolom 11 dan 12, juga seluruh lansia. Disampaikan terima kasih juga kepada kantoria, pemain musik, operator, soundman, postor Panji Joshua Remaja Teladan, dan seluruh pelayan khusus yang sudah bertugas di pagi hari ini. Demikian juga kami menyampaikan terima kasih kepada RRI Manado yang sudah melaksanakan siaran langsung untuk ibadah Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para penyiar yang boleh berkenan melaksanakan siaran langsung ibadah di Jemaat Gemim Sola Gracia Tikala di pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati baik pimpinan dan segenap penyiar yang melaksanakan tugas tanggung jawabnya, terlebih di hari ini sudah mengambil kesempatan juga meliput seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kehadiran jemaat pada pagi hari ini, pria 61 orang dan wanita 79 orang. Jadi jumlah keseluruhan 140 orang. Demikian warta jemaat di pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan nama-nama yang berhari ulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus dan sampul-sampul yang masuk pada ibadah minggu pagi ini, dan nanti akan didoakan oleh Ibu Pendeta Ingrid Timbuleng Waro. BPMJ Gemim Sola Gracia Tikala mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026. Senin 27 Juli, Ibu Min Yuliana Mangindaan, kolom 7, Justin Aroy, kolom 15, Bapak Berti Sigar, kolom 18.
Selasa 28 Juli 2026, Ibu Ursula Makmal, kolom 10. Rabu 29 Juli 2026, Ibu Henry Mandagi, kolom 14, Bapak Jupri Pandelaki, kolom 17. Kamis 30 Juli 2026, Bapak Rizal Sihombing, kolom 4, dan Bapak Fendi Pomai, kolom 8, Ibu Ani Dwi Haryani, kolom 10. Jumat 31 Juli 2026, Bapak Kristiano Wenas, kolom 4, Ibu Nancy Mondong, kolom 16. Sabtu 1 Agustus 2026, Ibu Amelike Gurumias, kolom 5, Rondo Morito, kolom 5, dan Ibu Agustina Masiono, kolom 8. Dan hari ini 2 Agustus 2026, Ibu Sylvia Koyongian, kolom 1, Sahli Sipir, kolom 5, Bapak Henry Rompas, kolom 16, Bapak Tommy Welang, kolom 16, dan Ibu Ringkitan Kosuma, kolom 17. Nanti akan didoakan oleh yang terkasih Ibu Pendeta Ingrid. Sampul-sampul yang masuk pada pagi hari ini, sampul HUT dari Ibu Penatua Min Wanei Mangindaan, Bapak Karen Welong, kolom 2, persembahan syukur untuk pengadaan televisi dari keluarga Wanei Mangindaan, persembahan syukur keluarga dari keluarga Pelealu Tumbo Embela, kolom 2, sampul PBTK dari keluarga Tanase Piai, kolom 1, dari keluarga Ringkuangan Mamesa, kolom 14, keluarga Ringkuangan Mamesa, kolom 14, Junaidi Suwawa, kolom 7, keluarga Remon Poli, kolom 11, keluarga Remon Poli, kolom 11, keluarga Rompas Mangindaan, kolom 1, keluarga Kiri Kanan Lasut, kolom 11, keluarga Kapoyos Mamonto, kolom 12, keluarga Lengkei Sigar, kolom 16, keluarga Wanei Mangindaan, kolom 7, keluarga Tuondai Lahenko, kolom 11, keluarga Kalangi Tambahan, kolom 11, keluarga Suawa Kalangi, kolom 7, keluarga Welong Pelealu, kolom 2, dan keluarga Umum Manese, kolom 9. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk pada doa umum, doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam realitas kehidupan manusia, kami tentunya diperhadapkan dengan doa. Ketika kami menikmati sukacita kegembiraan dengan apa saja yang Tuhan anugerahkan bagi kami, tentunya dalam situasi dan kondisi tersebut kami gampang sekali untuk menaikkan ucapan terima kasih karena apa yang kami nikmati, pencapaian hidup kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan. Tapi dalam situasi kondisi yang lain pun, dalam realitas hidup, ada yang dinamakan juga tantangan dan penderitaan dan kesusahan. Dalam realitas hidup yang seperti itu, pada umum kondisi mental, spiritual, tentu kami katakan sementara ada pada level kami menderita, kami bersusah, kami bergumul, sehingga ada kalimat-kalimat yang kami ungkapkan. Apakah Tuhan masih dengan kami? Apakah Tuhan
Tuhan masih mengasihi dan mencintai kami. Sehingga jalan hidup yang kami lalui penuh dengan onak dan duri. Kami diperhadapkan dengan gelombang badai yang mengamuk dalam kehidupan. Tolonglah kami dalam proses ini. Seringkali kami terjebak pada pengejaran asing secara instan. Sehingga kadang kala pun kami meninggalkan Tuhan. Kami tidak setia, kami tidak dengar-dengaran taat sampai akhir untuk menerima janji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, inilah hidup manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi Tuhan, ketika kami melihat anugerah berkat Tuhan, Tuhan pun sebenarnya berkarya pada situasi dan kondisi yang tidak terenak dalam kehidupan kami. Dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan sebenarnya nampak dan bekerja. Di mana Tuhan sebenarnya memampukan kami, memberikan penghiburan bagi kami. Tuhan adalah Allah Immanuel beserta dengan kami dan meyakini dalam pengalaman pada jawaban yang Tuhan beri bagi kami semua. Asalkan hidup kami setia dalam proses tersebut untuk menikmati kemenangan iman di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami boleh beribadah selaku persekutuan jemaat Bebim Sola Gratia Tikala, sebagai satu persekutuan jemaat tamu yang boleh beribadah, dan juga di dalamnya seluruh pemirsa RRI Manado yang ada. Tuhan menjumpai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di rumah gereja di saat ini ataupun mungkin pemirsa RRI yang ada di rumah. Tuhan tahu yang menjadi kondisi kehidupan kami. Tuhan tahu kami secara pribadi, untuk itu meletakkan semuanya dalam perkenanan Tuhan. Lebih khusus lagi, kami akan melewati minggu yang baru dalam aktivitas, tugas kerja, tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami semua. Dan meletakkan semuanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membuat semuanya boleh sukses dan berhasil. Kami menikmati berkat sehat, kuat, panjang umur. Kami menikmati kehidupan dalam keberuntungan yang ada. Maka disertailah kehidupan kami memohon kepadamu. Baik kami selaku jemaat Bebim Sola Gratia Tikala maupun kami jemaat tamu yang ada, perlindungan tangan kasih Tuhan diberlakukan bagi kami, baik kami selaku anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan juga orang-orang tua kami, lansia yang ada. Khususnya jemaat Bebim Sola Gratia Tikala, sukacita bergembira jemaat yang menikmatinya Tuhan lengkapi syukur dan sukacita yang ada. Baik yang mereka rasakan, mereka terima dan nikmati lewat hari-hari ulang tahun secara pribadi ataupun dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Tuhan yang adalah sumber segala berkat yang boleh dilihat. Tapi kami pun berkumpul dengan saudara-saudara kami Tuhan, jemaat Bebim Sola Gratia yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit, dalam perawatan di rumah mereka, ataupun dalam perawatan di rumah sakit, ataupun mungkin ada di antara kami yang beribadah di saat ini merasakan kelemahan tubuh karena sakit. Dalam nama Yesus,
kuasa Tuhan dahsyat luar biasa. Yakin dan percaya Tuhan sementara dan sedang bekerja melawat kami semua. Organ-organ tubuh yang lemah Tuhan kuatkan dan gantikan dengan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Ketika kami sehat, kami dapat beraktivitas, kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan yang Tuhan beri dengan setia dan dengar-dengar dalam komitmen kami, karena menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jemaat Gemim Sola Gratia, dikala dengan pelayanan yang ada ketua badan pekerja, pendeta Evelyn masih lintang, para pendeta jemaat yang ada, Pelsus dari kolom 1 sampai kolom 18, Penatua Diaken, Penatua Bimra, di dalamnya ada komisi kerja, di dalamnya ada juga penasehat jemaat, di dalamnya ada pelayanan lansia jemaat, di dalamnya juga ada perangkat pelayanan kostor pegawai gereja, panitia PHRD di tahun 2026, Panji Joshua Reta, bahkan di dalamnya juga ada pelayanan di rayon-rayon yang ada, Bipra yang ada, Bipra Kolom pun Tuhan berkati, semua yang memberikan diri dalam pelayanan dimampukan oleh Tuhan, bekerja dengan sukacita, mengemban pelayanan. Kami semua cuma alatnya Tuhan, medianya Tuhan, sarananya Tuhan, karena Tuhan pemilik pelayanan dan kepala gereja kami, memberkati setiap program-program yang ada, baik ketika berbicara tentang program persekutuan, berbicara tentang program-program kegiatan-kegiatan, termasuk program yang akan dijalani di saat ini. Tuhan gerakan kami semua untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan gereja yang ada, termasuk kerinduan kami untuk mengadakan 2 LCD kiri dan kanan di sebelah mimbar yang ada, untuk pelayanan semakin baik, pelayanan semakin memberkati banyak orang, karena bagian LCD tayangan-tayangan yang ada membuat juga unsur-unsur liturgi yang pasti semua menjadi sebuah susunan atau komponen yang tentunya hal akan membangun kehidupan keberimanan kami, sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih. Kehidupan dan penghidupan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, termasuk membawa pemerintah bangsa dan negara. Tuhan berkati, menghadirkan kami pemerintah yang takut akan Tuhan. Berkati juga pemirsa yang mengikuti siaran RRI ini. Tuhan juga berkati yang saat ini sedang di rumah, kiranya kasih anugerah Tuhan dianugerahkan bagi mereka, termasuk penyiar yang ada, pimpinan juga RRI Manado. Persembahan telah kami beri sebagai tanda ucapan syukur kami, baik yang kami letakkan di pudi-pudi persembahan, kotak-kotak persembahan, sampul-sampul syukur persembahan yang ada. Tuhan berkati semuanya menunjang pelayanan jemaat Gemim Sola Gratia Tikala. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan jadilah kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Mari angkat pujian NKB 207, taat setia bertekad.
terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu untuk kita semua.